Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra Al-Farisi dari Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang adaptasi intra dan ekstratauterin. Yang pertama ada adaptasi fisiologi fetus, yaitu zigot yang mengalami pembelahan menjadi morela, kemudian menjadi blastokists yang mencapai uterus, dan kemudian sel-sel tersebut mengelompok, lalu akan berkembang menjadi embrio. Setelah minggu ke-10, hasil konsepsi tersebut disebut dengan janin. Selanjutnya ada perubahan pernafasan. Yang pertama, perubahan pernafasan intratauterin, yaitu gerakan nafas janin telah dapat dilihat sejak kehamilan 12 minggu dan pada 34 minggu secara reguler. Gerakan nafas ialah 40-60 per menit. Yang kedua ada perubahan pernafasan ekstratauterin, yaitu janin mendapatkan oksigen dari pertukaran gas melalui plasenta. Kemudian setelah janin lahir, pertukaran gas tersebut melalui paru-paru. Yang ketiga ada suftaktan dan upaya respirasi untuk bernafas. Pertama ada mengeluarkan cairan dalam paru-paru. Yang kedua, mengembangkan jaringan alveolus paru-paru untuk pertama kali. Yang keempat ada cairan menuju udara, yaitu pada saat bayi melewati jalan lahir, selama persalinan, sekitar sepertiga cairan ini diperas keluar dari paru-paru. Selanjutnya ada perubahan sirkulasi. Yang pertama, perubahan sirkulasi intratauterin, yaitu mula-mula darah yang kaya oksigen dan nutrisi yang berasal dari plasenta melalui vena umbilikalis masuk ke dalam tubuh janin. Yang kedua, perubahan sirkulasi ekstratauterin, yaitu setelah lahir, darah bayi baru lahir harus melewati paru-paru untuk mengambil oksigen dan mengadakan sirkulasi melalui tubuh berguna untuk menghantarkan oksigen ke jaringan. Selanjutnya ada termogulasi dan adaptasi fisiologi sistem metabolisme. Termogulasi bayi baru lahir belum dapat mengatur suhu tubuhnya, sehingga akan mengalami stres dingin atau cold stress, terutama karena perubahan lingkungan dari dalam rahim ke luar rahim yang jauh lebih dingin. Secara fisiologi, tubuh bayi akan menggunakan timbunan lemak coklat atau brown fat untuk menghasilkan panas. Namun cadangan lemak coklat ini akan habis dan bayi akan mudah mengalami hipoligesmia, hipoksia, dan asidosis. Untuk itu, pencegahan kehilangan panas sangatlah diperlukan. Perubahan kondisi terjadi pada neonatus yang baru lahir. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi sistem metabolisme. Pada setiap bayi baru lahir, gula darah akan turun dalam waktu cepat, yaitu 1-2 jam. Koreksi penurunan gula darah dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, melalui penggunaan ASI. Yang kedua, melalui penggunaan glikogen. Yang ketiga, melalui pembuatan glukosa dari sumber lain, terutama lemak. Bayi baru lahir yang tidak dapat mencerna makanan dalam jumlah yang cukup akan membuat glukosa dari glikogen. Hal ini hanya terjadi jika bayi mempunyai persediaan glikogen yang cukup. Selanjutnya, bayi rentan kehilangan panas.
Pada kenyataannya, turunnya suhu tubuh ini dapat terjadi akibat penurunan produksi panas, peningkatan panas yang hilang, atau gangguan pada pengaturan suhu tubuh termoregulasi. Ahli kesehatan anak menerangkan bahwa penurunan produksi panas dapat berhubungan dengan sistem endokrin, seperti gangguan hormon tiroid atau hipofisis. Peningkatan panas yang hilang dapat terjadi akibat perpindahannya panas tubuh ke lingkungan sekitar. Sedangkan gangguan termoregulasi dapat terjadi gangguan di hipotalamus, yaitu suatu bagian otak yang salah satunya gangguan pembuatan suhu tubuh. Selanjutnya, mekanisme kehilangan panas pada neonatus. Pengaturan suhu pada neonatus masih belum baik selama beberapa saat, karena hipotalamus bayi masih belum matang dan masih rentan terhadap hipotermia, terutama jika terpapar dingin atau aliran udara dingin. Saat basah, sulit bergerak, bebas, atau saat kekurangan nutrisi. Bayi yang memasuki suasana yang jauh lebih dingin dari saat lahir, dengan suhu kamar 21 derajat Celcius, yang sangat berbeda dengan suhu dalam kandungan, yaitu 37,7 derajat Celcius, pada saat lahir. Faktor yang berpengaruh dalam kehilangan panas pada bayi yang baru lahir meliputi area permukaan tubuh bayi yang baru lahir, berbagai tingkat insulasi lemak subkutan, dan derajat fleksi otot. Selanjutnya, perubahan sistem hematologi. Aliran darah fetal bermula dari vena umbilikalis, berakibat tahanan pembuluh paru yang besar atau lebih tinggi dibandingkan tahanan vaskuler sistemik. Hanya 10% dari keluaran ventrikel kanan sampai paru-paru, sedangkan sisanya 90% terjadi sunting kanan ke kiri melalui ductus arteriosus botalli. Lalu ada perubahan sistem gastrointestinal, yaitu perkembangan dapat dilihat di atas 12 minggu, di mana pada pemeriksaan USG. Pada 26 minggu, enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru nyata pada periode neonatal. Lalu, perubahan sistem imunitas. Pada kehamilan, minggu ke-8, setelah ada gejala terjadinya kekebalan dengan adanya limfosit di sekitar tempat timus kelak. Penyaluran gamma G imunoglobulin dari ibu ke janin tidak selalu menguntungkan bagi janin. Pada RH resus isomunasi, gamma G imunoglobulin ibu melintasi plasenta dan merusak eritrosit janin, menghasilkan eritrosit retaitis. Lalu ada perubahan sistem ginjal. Perubahan sistem ginjal intrauterin pada 22 minggu akan dapat membentuk corpuscles ginjal di zona juxtaglomeralis yang berfungsi filtrasi. Ginjal terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Pada janin hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal. Mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuh juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh. Janin menyumbang cukup banyak pada volume cair amnion. Bila terjadi kondisi oligidramnion, itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Lalu ada ikterus neonatus fisiologi. Ikterus sendiri sebenarnya adalah perubahan warna kuning akibat
deposisi bilurin berlebihan pada jaringan. Misalnya yang tersering terlihat adalah pada kulit dan konjungtivitas mata. Sedangkan divisi ikterus neonatorum adalah keadaan ikterus yang terjadi pada bayi baru lahir dengan keadaan meningkatnya kadar bilurum di dalam jaringan ekstravaskuler, sehingga kulit, konjungtivitas, mukosa, dan alat tubuh lainnya berwarna kucing. Sekian penjelasan dari saya. Maaf apabila banyak kata-kata yang salah, juga banyak kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.